Ya, selamat sore Bapak Ibu. Tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah bagaimana menjadi orang Kristen yang dinamis. Bagaimana menjadi orang Kristen yang dinamis. Yang diambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Saya bacakan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu, yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita tahu bersama bahwa pandemi COVID-19 membuat mayoritas kegiatan manusia terhambat. Segala sesuatu dibatasi, entah itu di dalam pelayanan, kegiatan sehari-hari yang biasa kita lakukan, ibadah bersama di gereja, dan bahkan untuk bertemu dengan anak saudara yang kita kasihi pun juga dibatasi. Bukan hanya itu saja, melainkan banyak hal yang membuat emosi atau mental manusia semakin terguncang karena mengalami penderitaan yang silih berganti di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Anak-anak yang susah fokus dalam mengikuti pembelajaran online, orang-orang dewasa yang mengalami kehilangan pekerjaan, tidak berhenti ternyata sampai di situ. Melainkan setelah pandemi COVID-19 mulai menurun, masyarakat sudah boleh sedikit bernafas lega dari batasan-batasan yang diberikan. Tetapi rupanya tetap harus merasakan dampak dari perang Rusia-Ukraina yang tidak kunjung berakhir. Misalnya, untuk Indonesia sendiri, mengalami dampak penurunan nilai tukar rupiah, inflasi, kemudian penurunan pasar modal, kehilangan pendapatan akibat turunnya ekspor, kemudian dampak naiknya harga minyak terhadap APBN, lalu kenaikan komoditas impor gandum, dan masih banyak lagi. Tekanan-tekanan yang harus dihadapi terus datang, namun itu semua tidak boleh merubah identitas diri kita sebagai orang Kristen yang harus terus bertumbuh di dalam Tuhan sekalipun melewati banyak rintangan. Ya, layaknya firman Tuhan yang tadi telah kita baca bersama, memiliki latar belakang bahwa orang-orang Kristen di Asia Kecil merupakan petobat baru di dalam Kristus. Mereka adalah Kristen dan sudah Kristen. Namun yang perlu dipahami adalah setelah dihidupkan di dalam Kristus, perjalanan rohani itu tidak berhenti. Karena keselamatan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan sebaliknya. Keselamatan adalah awal yang memungkinkan segala sesuatu di depan. Sama halnya dengan ilustrasi saya di awal tadi. Sebagai orang Kristen, bukan berarti akan menghadapi hidup yang selalu baik, melainkan sama akan mengalami berbagai tekanan ataupun penderitaan, tetapi sebagai orang Kristen yang telah memperoleh keselamatan itu, apakah mau terus-menerus mengalami pertumbuhan di balik semua hal tekanan kehidupan yang dihadapi? Sebab stagnansi bukanlah opsi. Pertumbuhan adalah sebuah keniscayaan dan pertumbuhan adalah bukti dari kehidupan. Nah, ini ada seorang penulis yang bernama Tom Clancy memberikan fakta lewat artikelnya tentang fenomena yang dinamakan The Rise of the Dance. Jadi The Dance adalah sebutan untuk orang-orang Kristen yang menyatakan keluar dari gereja dan selesai dengan semua hubungannya kepada gereja. Mereka tidak lagi mau menjadi Kristen yang sepenuhnya dan sekedar menjadi Kristen yang pasif di dalam kehidupannya. Nah, salah satu The Dance menyatakan bahwa I'm tired of being lectured to. I'm just done with having some guy tell me what to do. Jadi, mereka tidak mau lagi mendengar khotbah-khotbah untuk melakukan dampak baik di tengah kehidupan ini. Asal orang tanya agamamu apa, tinggal jawab bahwa saya adalah seorang Kristen.
Kristen KTP atau Kristen hanya sebagai identitas. Tetapi kekristenannya tidak menjadi dampak bagi banyak orang. Padahal, identitas seorang Kristen harus menyatakan buah roh sebagai bentuk dampak baik yang telah diterima setelah memperoleh anugerah keselamatan dari Yesus Kristus. Untuk itu tidak bisa yang namanya setelah menjadi seorang percaya, seorang Kristen, tetapi hidup tetap di dalam manusianya yang lama. Nah, di dalam perenungan ini kita perlu melihat nasihat Rasul Petrus kepada jemaat di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka ada pada kondisi tekanan di mana mereka banyak ditekan lewat fitnah, pelecehan, dan sebagainya oleh masyarakat non-Kristen yang ada di sekitar mereka. Sehingga Petrus memberi penguatan untuk tetap bertahan di dalam penderitaan sebagai orang Kristen. Karena mereka masih petobat baru. Seperti yang ia nyatakan dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-19. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita, karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Maka Petrus mau mereka itu sadar bahwa menjadi seorang Kristen yang telah diselamatkan harus sangkal diri dan pikul salib, yang merupakan bentuk mau untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi apakah ini hanya berlaku bagi mereka petobat baru? Bagaimana dengan kita yang mengaku sudah lama percaya kepada Yesus Kristus, tetapi harus tetap hidup dinamis? Pertama yaitu mengalami pertobatan atau repent. Di ayatnya yang pertama sampai ke-2a. Apa sih sebenarnya dasarnya? Apa dasarnya orang yakin bahwa dia selamat? Yaitu harus berubah, mengalami kehausan. Seperti yang telah kita baca di dalam ayat 1-2a. Petrus menegaskan bagaimana orang Kristen harus bertindak. Kita harus membuang segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan tidak hanya berhenti sampai situ. Seorang Kristen perlu menjadi seperti bayi yang baru lahir dan selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. Nah, jika ditinjau di dalam bahasa Yunaninya, tidak ada kata perintah jadilah, melainkan kata perintah terletak pada kata ingin, atau dalam bahasa Yunani adalah epipotesate. Dan disitulah penekanannya. Kata ingin di sini bukan berarti keinginan yang biasa saja atau sekedar ada, melainkan epipotesate memiliki makna keinginan yang begitu besar. Seperti di NIV, menggunakan kata crave, yaitu mendambakan. Nah, hal itu sesuai dengan metafora yang digunakan, di mana Petrus memilih bayi yang baru lahir. Bukan sekedar bayi yang sudah berusia 2-3 tahun, melainkan seorang bayi yang baru dilahirkan, sangat menggantungkan hidupnya pada air susu ibunya. Bayi ini tidak mempunyai pilihan minuman atau makanan yang lain. Karena tanpa ASI, ia akan sulit bertahan hidup dan bertumbuh dengan baik. Itulah yang dimaksud oleh Petrus bagi jemaatnya untuk memiliki kerinduan atau kehausan. Kehausan akan apa? Yaitu kehausan akan firman Allah yang seharusnya ada pada orang-orang yang baru dilahirkan di dalam Kristus. Yaitu atau kita kenal dengan conversion. Nah, pertobatan itu kita kenal bahwa terjadi secara conversion, di mana pertobatan dari orang berdosa menjadi orang benar, yang terjadi satu kali untuk selamanya, seperti halnya jemaat-jemaat Petrus. Selain pertobatan secara conversion, ada pun secara repent, pertobatan berulang yang terjadi secara day by day. Inilah yang dimaksud untuk menjadi seorang Kristen yang dinamis.
Bagaimana mungkin seorang Kristen yang sejati hidup di dalam dunia tanpa adanya repent? Bagaimana mungkin seorang Kristen yang sejati hidup di dalam dunia tanpa adanya repent? Tentu tidak bisa. Justru hal ini harus dilakukan dengan penuh kesadaran sebagai bentuk rasa hausnya akan Allah, hausnya akan firman Allah, sehingga ia dapat hidup benar dan selalu berkenan di hadapan Allah. Jadi pertobatan bukan hanya bagi orang yang baru saja menjadi orang benar, melainkan pertobatan perlu dilakukan oleh semua orang percaya setiap harinya. Tuhan sendiri menghendaki semua orang berbalik arah dan bertobat. Seperti yang tertulis di dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Allah menghendaki repent, karena Allah sadar bahwa umatnya masih hidup di dalam dunia yang penuh dosa, sehingga ia akan selalu sabar terhadap umatnya untuk berbalik dan bertobat. Sayangnya kecenderungan atau bahaya orang Kristen adalah misalnya sadar bahwa dirinya sudah melakukan pertobatan, conversion, tetapi karena jabatannya di gereja, keterlibatan aktifnya di dalam pelayanan, kemudian hidup di dalam komunitas rohani, semua itu membuat dirinya lupa bahwa dirinya perlu melakukan pertobatan repent day by day. Nah, oleh sebab itu orang yakin bahwa dia selamat dengan harus berubah dan mengalami kehausan menjadi poin penting yang harus terus menjadi kesadaran di dalam dirinya. Jangan sampai menjadi manusia yang tidak lagi dapat dirubah, maka segala khotbah, seminar, persekutuan, kemudian kegiatan rohani lainnya tidak diperlukan lagi. Tapi justru pengharapan akan perubahan manusia melalui repent day by day merupakan bukti bahwa manusia itu bukanlah suatu benda mati dan semua yang hidup dapat berubah secara signifikan dan esensial selama berada di dalam Tuhan. Poin yang kedua, terus bertumbuh di ayatnya 2b sampai dengan yang ketiga. Selain mengalami pertobatan atau repent day by day, poin kedua adalah terus bertumbuh. Orang Kristen sejati tidak hanya berubah dan terus merasakan haus, tetapi juga harus bertumbuh. Dan ini bukan hanya dialami dalam 1-2 kali, tetapi harus dialami seumur hidup, yaitu menanggalkan pakaian lama dan pikul salib. Masalahnya beberapa orang Kristen kadangkala merasa bahwa pertumbuhan rohani adalah sebuah klise belaka yang dipahami sebagai sebuah keharusan, tetapi bingung di dalam penerapan atau caranya. Karena bagi mereka pertumbuhan rohani itu sama seperti gairah rohani di dalam Kristus sehingga dianggap selaras dengan karunia rohani. Nah, hanya orang-orang tertentu nih yang memilikinya. Mungkin orang-orang itu memang sedang disiapkan oleh Tuhan untuk sebuah pekerjaan rohani yang besar. Atau bagi yang sudah sekolah teologia, memiliki kecenderungan ingin bertumbuh secara rohani sudah tidak ada lagi. Apalagi yang sudah lama melayani akan berpikir untuk bertumbuh secara rohani atau bertobat itu hanya untuk mereka petobat-petobat baru. Nah, hal ini sebagai suatu bahaya besar bagi kita yang sudah lama aktif melayani Tuhan, jika hanya menyadari bahwa bertobat dan bertumbuh hanya bagi petobat baru dan menganggap diri bukan bayi lagi yang memerlukan pertobatan dan pertumbuhan. Nah, semua pemikiran itu tentu salah. Karena iman yang hidup di dalam orang Kristen sejati adalah iman yang
yang mengalami pertumbuhan. Dan sebagai orang Kristen sejati, tidak seharusnya berpuas diri dengan keadaan yang ada dan tidak melakukan apa-apa. Melainkan Petrus, dia menunjukkan dua hal yang perlu disadari oleh orang Kristen sejati untuk tetap terus mau bertumbuh sehingga dapat hidup dinamis di dalam dirinya. Yaitu yang pertama, pertumbuhan ini mengarahkan seseorang pada keselamatan. Di mana terjemahan LAI menuliskan beroleh keselamatan. Dapat menimbulkan kesan seolah-olah keselamatan yang dibicarakan belum dimiliki. Nah, kesan semacam ini pasti keliru. Sebelumnya Petrus sudah mengajarkan bahwa keselamatan kita telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Di 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Orang-orang percaya telah mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwanya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 9. Nah, bagi Petrus, keselamatan adalah sudah, sedang, dan akan datang sekaligus. Realize eskatologi. Jadi kita sudah diselamatkan pada saat dilahirkan kembali melalui firman Allah. Oleh firman Allah juga kita akan dituntun menuju keselamatan yang penuh di akhir zaman. Dari awal sampai akhir, perjalanan kita bergantung total pada firman Tuhan. Kemudian yang kedua, di ayatnya yang ketiga memberikan pemahaman pada kita bahwa kebaikan Allah menjadi dasar kebaikan kita orang Kristen. Di situ kata mengecap dalam New English Translation diterjemahkan sebagai experience. Ini berarti experience ini menjadi hal yang perlu kita alami terlebih dahulu jika ingin dapat terus bertumbuh. Experience yang dimaksud adalah the kindness of God. Kindness of God bring us to have the kindness. Karena dosa kita yang tertanam di dalam diri kemanusiaan kita membawa kita kepada perbuatan dosa pula. Karena manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga tanpa kemuliaan Allah, maka tidak ada kebaikan yang mulia di hadapan Allah dari seorang manusia. Namun karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga Yesus Kristus hadir menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, sehingga kita dapat beroleh keselamatan lewat kelahiran baru di dalam Dia, dan memperoleh pertumbuhan yang sejati secara terus-menerus di dalam Dia. Nah, orang-orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan pasti selalu ingin memahami isi hati Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan memiliki kehendak yang baik bagi mereka. Dan kehendak itu telah diungkapkan di dalam firman-Nya. Semakin memahami firman Tuhan, berarti semakin memahami kebaikan-kebaikan lain yang sudah disiapkan Allah bagi kita dan memahami apa yang Ia kehendaki di dalam diri kita. Itulah pertumbuhan. Dua kesadaran itu seharusnya membuat kita memiliki gairah untuk mau bertumbuh di dalam Tuhan. Karena prinsip sebagai orang Kristen yang sejati adalah meninggalkan semua manusia lama dan menjadi haus di dalamnya. Merupakan proses bertumbuh yang harus dialami sepanjang hidup. Nah, mungkin di antara kita sudah lelah menjadi Kristen dan lelah menerima pengajaran-pengajaran tentang berbuat baik di dalam pelajaran agama dan merasa semua itu udahlah, udah tahu, atau nggak cocok diterapkan di dunia yang jahat ini. Mungkin juga ada yang merasa bangga dengan kesalehannya yang baik di dalam hidup sehari-hari, sehingga ia merasa Kristen yang paling hebat dibanding yang lain. Tetapi percayalah bahwa kasih Allah tidak terbatas pada apa yang kita lakukan. Justru sebaliknya, kasih Allah ada bagi setiap orang berdosa yang menyadari keberdosaannya dan mau mengalami pertobatan, repent day by day.
serta mengalami haus terus-menerus. Bukan haus akan pengetahuan, tetapi haus akan pertumbuhan di dalam Tuhan. Semua itu kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang sejati, supaya kita dapat menjadi orang Kristen yang dinamis, mampu menyesuaikan diri dengan keadaan tanpa harus terlibat di dalam dosa, seperti keadaan di sekitar kita. Amin.